2 minggu berturut-turut ayah mertua, terus ayahnya meninggal gitu ya. Jadi kami ada beberapa yang ke sana, nggak sampai jam 9 nanti. Cari deh ya Pak. Mau ini dulu? Oh, saya kayak gitu. Kristin, Arela, Ricci, Clara, Yohana, Gabriela, Jesselyn, Nabila, Lucky, Jasmine, Nur, Fadina, yang jemput datang, Karin, Helen, Angelin, mau ke toilet, Anastasia, Sally, Caroline, Rizka, Ivan, ada, Jason, Aloysius, William, saudaranya, Cecilia, Frederick, Jesslyn Sila, Linda, Afedi, Alvin, Gabriela,
Rachel. Nggak ada. Ya. Krishna. Krishna ini kelompoknya siapa ya? Dia tuh film presensi itu ya. Ustadz di Gantara itu. Ya, itu sudah tidak bisa ikut ya. Yang nggak ada Desrin, Jesselin Kesia, Padina, Selin Maita, Michelle dan Krishna. Ayo sudah masuk saja. Ini udah dua ya? Sudah dua. Oh iya. Ya, sudah dua. Sudah lebih. Oke. Our honorable Miss Semi and the all audience listens to me. I am working here as a senior staff and I will introduce our team. First, Jasmine as a partner, Jasmine Kezia as a manager, Nabila Anjala as a supervisor, Rihanna as a senior staff, Gabriel Natalia as a senior staff, Putri as a junior staff and Kadiman Zuma as a junior staff. Well, today we will discuss an important topic regarding the internationally law auditor of CAP. According to Castle et al. 2011 in the research, auditors are more effective in detecting fraud risk when we have a good understanding of the client. Thank you. Good morning. So we are from Capripas and our member are Vici as a supervisor, Arila as a manager, Clara as a senior staff, me Frederica Wijaya as a senior staff, and Avedio Kertanto as a junior staff. So we are in contraposition and we stand against extended audit tenure because it can increase the risk of familiarity traits between auditor and their clients, potentially threatening objectivity and weakening audit quality. Thank you. Menurut kelompok kami untuk proyek itu, masa kerja yang lama antara auditor dan klien memungkinkan auditor untuk memahami secara lebih mendalam risiko bisnis, sistem internal dan dinamika industri yang dihadapi oleh klien. Seperti yang dijelaskan oleh Pratiwi dan Putra 2023 dalam jurnalnya, bahwa semakin lama hubungan auditor dan klien, maka auditor akan semakin mengenal kliennya, yang artinya auditor memiliki kemampuan lebih baik dalam mengidentifikasi area beresiko yang memerlukan perhatian lebih besar, sehingga dapat menghasilkan audit yang lebih tepat. Penelitian oleh Salman KR dan Setianingrum 2023 menunjukkan bahwa semakin lama hubungan auditor dengan klien, maka semakin tinggi juga pemahaman auditor terhadap karakteristik perusahaan tersebut. Hal ini menjadi kontribusi positif pada peningkatan efisiensi audit dan penurunan biaya pelaksanaan audit, terutama pada perusahaan dengan kompleksitas audit tinggi, seperti perusahaan multinasional.
mendesain prosedur audit yang lebih relevan dan tepat sasaran. Serta itu juga bisa mengurangi kemungkinan kesalahan atau kesalahpahaman dalam mengevaluasi laporan keuangan. Jadi dengan begitu, audit tenure yang lebih panjang tidak selalu mengarah pada penurunan independensi atau risiko vulnerability. Sebaliknya, jadi jika dikelola dengan etika profesional yang kuat dan sistem pengawasan untuk audit yang ketat, hubungan jangka panjang antara auditor dan klien dapat menjadi aset yang penting dalam meningkatkan keandalan laporan keuangan serta kepercayaan publik terhadap potensial penambahan. Jadi tenure yang terlalu lama itu berisiko menciptakan vulnerability rate atau ancaman kedekatan berlebihan antara auditor dengan klien. Hal ini berpotensi mengurangi independensi dan skeptisisme auditor yang merupakan prinsip penting sebagaimana ditegaskan dalam SA 200. Ketika hubungan auditor dan klien menjadi terlalu dekat, auditor mungkin saja kehilangan objektivitas, bahkan tanpa disadari bisa terjebak dalam kondisi memaklumi atau mengabaikan potensi kesalahan material. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya fraud yang tidak terdeteksi karena auditor mungkin tidak lagi melihat secara kritis terhadap aktivitas klien yang sebenarnya mencurigakan. Dengan demikian, meskipun hubungan panjang memiliki manfaat tertentu, risiko familiarity rate yang mengurangi independensi tetap menjadi perhatian serius yang perlu diperhatikan. Dalam praktik audit Indonesia, diskusi mengenai masa kerjasama antara KAP dan klien yang bisa disebut audit tenure masih menjadi perdebatan penting. Audit tenure jangka panjang adalah semakin lama auditor bekerjasama dengan kliennya, maka pemahaman terhadap risiko bisnis klien akan semakin meningkat. Menurut Budi dan Nasrul 2015 dinyatakan bahwa dalam jangka auditor akan memiliki pengetahuan yang lebih baik terhadap perusahaan klien. Hal itu akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses audit yang dilakukan serta mampu meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan audit. Pengetahuan yang lebih mendalam terhadap sistem pengendalian internal, operasional bisnis, serta struktur organisasi klien memungkinkan auditor dalam mendeteksi potensi kesalahan atau kecurangan secara lebih aktif. Selain itu juga hubungan profesional yang terbina dalam jangka panjang dapat menciptakan komunikasi yang lebih terbuka antara klien dan auditor. Keterbukaan ini itu membantu auditor dalam memperoleh informasi yang relevan secara lebih efisien, yang pada akhirnya akan memperkuat akurasi dan relevansi opini audit yang diberikan, atau dengan kata lain audit tenure yang panjang tidak selalu identik dengan penurunan independensi auditor, melainkan dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk peningkatan kualitas dan ketepatan hasil audit. Di audit tenure yang panjang dapat menyebabkan auditor kehilangan independensinya dan menurunnya sikap skeptis profesional terhadap klien. Hal ini meningkatkan resiko terjadi familiarity trip, di mana auditor menjadi terlalu terbiasa atau nyaman dengan manajemen perusahaan, sehingga potensi penyimpangan dalam laporan keuangan luput dari perhatian. Di sini juga ada kasus Patricia Valeri di Inggris yang memberikan contoh nyata bagaimana hubungan jangka panjang antara auditor dan klien terhadap dampak negatif pada kualitas audit. Terus ada Greg Thornton sebagai auditor perusahaan selama dari 12 tahun. Lalu di dalam SA 220 yang menekankan tim audit harus menunjukkan objektivitasnya dalam audit, di mana jika terjadi tenure panjang, maka ada potensi berkurangnya objektivitas karena auditor bisa menganggap prosedur audit tertentu sebagai rutinitas, sehingga melewatkan potensi resiko atau perubahan dalam laporan keuangan klien. Dengan adanya hubungan jangka panjang antara KAP dengan klien itu dapat menciptakan komunikasi yang lebih terbuka dan juga yang lebih transparan terhadap KAP dan juga kliennya. Nah, klien ini akan lebih cenderung memberikan informasi secara lengkap dan juga transparan jika merasa nyaman dan percaya
terhadap auditor yang telah bekerja sama dengan kliennya. Nah, percaya dan transparan itu bukan berarti membuat adanya hubungan spesial atau biasa disebut dengan familiarity trait. Nah, seperti itu. Lalu di Indonesia ada Nah, komunikasi yang terbuka ini dapat memperkuat efektivitas proses audit karena mengurangi waktu yang terbuang akibat klarifikasi berulang dan juga ketidaksinambungan informasinya. Selain itu, komunikasi yang transparan dan juga lancar juga dapat mendukung diskusi dua arah secara positif antara auditor dan juga kliennya, khususnya dalam menangani temuan audit dan juga memberikan rekomendasi perbaikan. Sebagaimana hubungan profesional yang berkembang, auditor juga dapat lebih mudah menyampaikan saran yang mungkin krusial untuk perusahaan, namun penting untuk kualitas jangka panjang, khususnya pada laporan keuangan di perusahaan tersebut. Sebelum jelasin kan bisa. Lu gak pernah bilang? Pernah juga ada. Kami mau berpendapat dengan adanya audit yang panjang itu juga dapat menyebabkan adanya audit kritik, menyebabkan auditor merasa lebih pasti sudah nyaman dengan prosedur yang sudah dilakukan, sehingga terkadang auditor bisa saja kalau nyaman sehingga melewatkan area-area yang area seperti resiko-resiko baru yang muncul, dan mereka bisa melewatkan resiko tersebut karena mereka sudah nyaman dengan mereka sudah tahu juga resikonya, sehingga mereka bisa juga kelewatan. Izin menanggapi, perlu diketahui familiarity trait ini bersifat psikologis dan berkembang secara perlahan, sehingga langkah preventif internal bersifat kuratif, bukan solusi struktural jangka panjang. Jadi rotasi auditor adalah bentuk intervensi struktural yang lebih kuat dan independen. Jadi saya tidak setuju dengan pendapat. Menanggapi dari Cicero, menurut kami justru ketika auditor sudah mengenal resiko bisnis dengan baik, justru akan lebih mudah untuk menemukan penemuan-penemuan audit yang mungkin sulit ditemukan oleh auditor yang mungkin baru satu tahun menangani atau baru menangani, terutama untuk bisnis-bisnis yang beresiko tinggi dengan perputaran kapital yang cukup besar. Oleh karena itu, ketika resiko familiarity trait itu masih bisa dicegah dengan adanya auditor yang pasti udah terlatih, dan mereka juga pasti bisa berdiskusi dengan partner-partner yang lain atau dengan senior associate yang ada di sana, sehingga pada akhirnya resiko yang disebutkan oleh tim kontra tentang familiarity trait atau resiko terlalu dekat dengan klien itu bisa dicegah karena sudah ada etika yang dipegang oleh auditor dan sudah ada standar yang diikuti oleh mereka. Sedangkan isi kita benefitnya jauh lebih besar karena ketika familiar maka justru akan company-nya akan lebih terbuka dengan auditor untuk mengungkapkan informasi-informasi yang mungkin tidak nyaman diungkapkan ke auditor yang baru, atau juga benefitnya adalah lebih familiar, justru lebih berpotensi untuk melakukan penemuan-penemuan yang sulit untuk dilakukan oleh auditor. Izin menambahkan bahwa jika pengalaman audit jika tenor audit ini panjang, auditor ini lebih paham gitu seluk-beluk yang ada di perusahaan atau klien itu seperti apa. Bahkan kalau yang 1-2 tahun belum bisa menemukan negatif-negatif di perusahaan ini, tapi kalau tenornya diperpanjang, mungkin hal-hal yang tidak kasat mata atau hal-hal mungkin fraud yang kalau dilakukan 1-2 tahun ini tidak diketahui dengan audit, dengan adanya tenor yang panjang, kemungkinan besar auditor ini dapat mengetahui penemuan-penemuan yang tidak kasat mata sebelumnya. Nah,
Hal ini tuh bisa membuat auditor menyusun prosedur audit yang lebih tepat dan juga sesuai kondisi nyata yang ada, bukan hanya sekedar ikut pola-pola yang sudah dilakukan pada saat tahun pertama. Nah, auditor ini juga tahu mana area yang menjadi krusial atau menjadi rawan kesalahan, jadi mereka bisa tahu fokusnya akan kemana. Sesuai juga dengan PSA 330 yang meminta auditor merespon risiko salah saji dengan cepat dan tepat. Nah, jadi makin lama hubungan kerja auditor dengan klien makin jelas atau detail juga, dan juga efektif proses audit yang telah dilakukan auditor untuk kliennya. Jadi pengenalan terhadap risiko bisnis itu memang tapi terlalu lama bekerja di lingkungan yang sama itu justru bisa menumbuhkan kepekaan auditor terhadap risiko baru yang muncul. Habilitas yang berlebihan seringkali membuat auditor terlalu percaya diri atau bahkan konformistis, sehingga tidak lagi mempertanyakan hal-hal yang seharusnya diuji secara kritis. Meskipun standar etika dan prinsip profesional itu ada, dalam praktiknya tetap ada celah yang membuat auditor enggan mengganggu klien yang sudah lama mereka tangani. Selain itu, asumsi bahwa fraud akan lebih mudah ditemukan jika audit dilakukan dalam jangka panjang justru bertentangan dengan banyak kasus nyata di mana fraud besar justru luput dari hubungan yang terlalu dekat antara auditor dengan klien. Menambahi, nah itu tadi pendekatan yang tadi dibilang, kalau misal tendering jangka panjang jadi justru meskipun transparan, nanti jika pendekatannya terlalu lama itu nanti skeptisismenya bisa menurunkan familiar, terus udah zona nyaman, terus juga partner atau senior yang tadi Anda bilang itu bisa komunikasi dan lain-lain itu kan mereka juga manusia, bisa kesalahan, ada pressure-nya juga masih ada. Nah selain itu rotasi individu itu kalau misalnya dari jangka panjang itu nanti ada kemungkinan melekatnya di level firma itu jadi gak cukup gitu. Jadi karena tekanannya dari firma itu udah gitu ya, nanti ada masalah. Nah ini bisa dibuktikan dari beberapa kasus, misalnya dari Enron itu kan ada juga masalah meskipun sudah tenor jangka panjang, tapi ya prosesnya udah formal, udah transparan, dan itu masih bisa ada masalah. Jadi pernyataan bahwa auditor terlalu percaya diri atau yang sudah dijelaskan tadi itu karena sudah mengenal risiko bisnis, kalian itu kayak mengabaikan prinsip dinamika profesionalisme dan prinsip etis profesional. Dalam kenyataannya itu penambahan pemahaman yang lebih itu justru mendorong auditor buat mengetahui pola-pola abnormal dari tahun ke tahun, menyesuaikan prosedur audit dengan perkembangan resiko yang baru, kemudian mewaspadai perubahan manajemen atau kebijakan yang mencurigakan. Ada penelitian itu menunjukkan bahwa auditor itu dengan tenor yang lebih panjang atau lebih mampu mendeteksi manipulasi earning itu karena sudah memahami struktur sistem internal dalam kelemahan manajemen sebelumnya. Justru yang baru, yang Selain itu juga pernyataan bahwa penipuan atau fraud itu sering terjadi bukan karena kedekatan tidak didukung oleh bukti empiris yang kuat. Penipuan dapat terjadi dalam berbagai kondisi, baik auditor, dekat, maupun jauh secara personal dengan klien. Kunci utamanya itu bukan memutus hubungan jangka panjang, melainkan memperkuat struktur etika dan
profesi auditor. Dengan demikian, selama ini terdapat pengawasan profesional, transparansi, dan mekanisme evaluasi yang berjalan efektif. Hubungan jangka panjang dan keberadaan di lingkungan yang sama tidak harus dilihat sebagai sumber masalah, melainkan bisa menjadi landasan bagi audit yang lebih efektif dan dinilai. Kami menanggapi apa seperti yang dari menurut sehingga mereka dapat mempunyai waktu lebih banyak untuk menjadi sebuah kita. Maka menurut kami justru itu pertimbangan yang membutuhkan auditor baru dalam artian kalau memang auditor lama sudah 1 sampai 2 tahun itu belum dapat melihat adanya risiko tersebut, maka lebih baik untuk meng-hire auditor yang baru yang ya mereka tuh punya pandangan-pandangan baru dan juga lebih skeptisan terhadap profesi tersebut. Lalu juga dalam dalam 1 sampai 2 tahun itu memang mereka belum menemukan maka itu juga dapat mendorong dari pihak manajemen yang memang memanipulasi karena memang auditor lama juga tidak melakukan deteksi kegagalan deteksi, maka hal itu juga dapat mendorong pihak manajemen memanfaatkan celah-celah tersebut dari auditor. Ingin menambahkan dan menjawab dari saudara rekan tim pro, tadi Anda mengatakan bahwa auditor lama akan lebih mudah menemukan kayak red flag atau anomali yang akan terjadi. Nah, menurut tanggapan tim saya, auditor yang sudah terbiasa dengan data atau pola klien cenderung menganggap hal tertentu itu sebagai normal, sehingga kemungkinan melewatkan keabnormalan itu atau red flag tadi itu akan meningkat. Ini dikenal dengan normalization of deviance. Ketika penyimpangan kecil tidak dianggap masalah karena sudah sering terjadi. Ingin menambahkan Ingin menanggapi tentang tadi argumen kontra tentang kayaknya kasus fraud yang ditemukan karena bicaranya itu panjang. Oke, mungkin memang ada beberapa kasus fraud yang kebetulan ditemukan pada klien UKP yang auditnya itu panjang. Tapi sebenarnya masalahnya itu bukan karena tendernya itu panjang, tapi karena ada ya mungkin ada pengendalian internal auditor itu yang salah atau kegagalan dalam sikap skeptis, tapi bukan semata-mata berdasarkan karena tenurnya panjang, karena fraud itu sekali lagi nggak gampang untuk ditemukan. Bahkan untuk auditor yang udah lama mengambil satu KAP itu masih sulit untuk menemukan fraud, terutama di company-company yang memiliki resiko tinggi yang perlu keahlian khusus misalnya. Justru itu harus tenornya kan lebih panjang supaya mencegah auditor yang baru itu untuk nggak menemukan fraud ini. Tapi yang kedua juga, kenapa kok tenornya itu harus panjang? Karena KAP yang kompeten atau KAP yang mempunyai keahlian khusus dalam company-company yang memiliki resiko tinggi itu jumlahnya itu masih terbatas. Misalnya di company yang punya resiko tinggi itu misalnya di perbankan dan keuangan yang memiliki yang harus paham standar khusus DPSAK 71 atau 72, di mana masih jarang KAP lokal atau KAP yang non-big four itu mengaudit bank secara reguler. Jadi kalau misalnya dipaksa lokasi karena tenurnya itu pendek, maka justru sedangkan justru KAP yang kompeten di bidang tersebut itu terbatas, maka dampaknya yang ada kualitas audit, di mana yaitu penemuan-penemuannya itu mungkin ada yang terlewat, sehingga pada akhirnya lebih baik kalau misalnya tenurnya itu panjang, terutama untuk industri-industri yang mempunyai resiko tinggi. Ingin menambahkan dari penelitian dari Diana dan Sophie tahun 2023 itu membuktikan bahwa lamanya hubungan antara auditor dan klien tidak selalu menurunkan kualitas audit. Artinya, meskipun auditor bekerja sama dengan klien dalam waktu yang lama, hal itu tidak otomatis membuat auditor jadi kurang objektif atau terlalu akrab. Atau yang bisa disebut dengan familiarity trap. Justru kerjasama jangka panjang bisa membuat auditor lebih memahami basis klien, sehingga audit itu jadi lebih akurat dan efisien.
Nah, hal ini juga sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2015 yang mengatakan bahwa auditor individu hanya boleh mengaudit klien yang sama selama 5 tahun berturut-turut. Sementara kantor akuntan publik boleh tetap bekerjasama lebih lama. Aturan ini tuh menjaga agar auditor tetap independen meskipun klien tetap memakai jasa KAP yang sama. Jadi dengan adanya pembatasan masa kerja AP dan penerapan standar audit yang benar, audit tenure yang panjang justru bisa membawa manfaat tanpa harus khawatir akan ancaman kedekatan berlebihan antara auditor dan klien. Jadi tidak hanya 1 atau 2 tahun saja. Saya akan menanggapi kegagalan audit yang berulang ini memperkuat pemikiran bahwa hubungan jangka panjang tanpa rotasi dapat membuat auditor terlalu akrab dengan klien, sehingga kualitas pengawasan melemah dan resiko fraud tidak terdeteksi semakin besar. Setelah itu, tenor panjang berisiko menciptakan zona nyaman bagi auditor sehingga mereka cenderung tidak melakukan inovasi dalam pendekatan audit dan lebih mengandalkan pengalaman masa lalu. Ia bisa menyebabkan auditor melewatkan perubahan signifikan dalam resiko yang muncul karena dinamika bisnis. Saya akan menambahi, jadi memang benar bahwa kualitas audit itu tidak hanya ditentukan oleh panjangnya hubungan, tetapi juga oleh pengendalian itu dan sikap skeptis auditor. Namun kita tidak bisa menutup mata bahwa tenure yang terlalu panjang itu justru menciptakan kondisi yang rentan terhadap penurunan skeptisisme secara bertahap. Ini bukan soal otomatis atau tidak, tapi soal potensi risiko yang meningkat seiring waktu. Auditor yang sudah terlalu lama bersama klien bisa kehilangan jarak profesional yang dibutuhkan untuk tetap kritis. Maka rotasi itu bukan berarti menganggap semua hubungan panjang itu buruk, tapi sebagai langkah pencegahan untuk memastikan bahwa kualitas audit tetap terjaga secara objektif tanpa intervensi kedekatan profesional yang terlalu lama. Saya ingin menanggapi kalau skeptisisme profesional itu nggak hanya bergantung dari lamanya tenure, tapi karena lemahnya pengawasan, kurangnya pelatihan, dan kegagalan sistem pengendalian untuk audit. Di sistem audit modern itu regulasi kayak peer review, terus rotasi partner internal, sama sistem pengendalian mutu firma itu sudah dirancang untuk menjaga objektivitas meskipun hubungan klien ini berlangsung lama. Nah, jika sistem ini dijalankan secara ketat, maka tenure panjang itu bukan masalah. Jadi durasi panjang hubungan auditor sama klien itu nggak otomatis menurunkan kualitas audit. Sebaliknya kalau dikelola dengan sistem pengawasan yang kuat, itu hubungan jangka panjang dapat menghasilkan pemahaman yang lebih dalam, audit yang lebih efisien, dan mitigasi risiko yang lebih baik. Tapi kami menambahkan, jadi emang benar bahwa beberapa pihak itu menyuarakan kekhawatiran bahwa audit tenure yang panjang dapat menyebabkan auditor menjadi terlalu akrab dengan klien, sehingga menimbulkan risiko penurunan objektivitas atau kompetensi fraud. Tapi penting juga untuk dipahami bahwa kedekatan tidak selalu identik dengan konformitas. Justru hubungan di jangka panjang itu memungkinkan auditor untuk lebih memahami pola bisnis klien secara mendalam, sehingga mereka itu lebih mampu mendeteksi anomali atau penyimpangan secara lebih cepat dan tepat. Nah, dengan pemahaman yang matang atas sistem internal tersebut, struktur organisasi, serta pola transaksi klien, auditor juga dapat membangun prosedur audit yang lebih baik dan relevan. Ingin memberikan tanggapan dari tim Pro, yaitu yang dengan pengawasan yang benar, objektivitas auditor tetap terjaga meskipun tenurnya itu panjang. Menurut kelompok kami, objektivitas bukan hanya soal prosedur formal, tapi juga menyangkut aspek psikologis seperti yang sebelumnya saya sudah katakan.
seperti tekanan emosional, loyalitas, dan keengganan untuk mengguncang hubungan profesional jangka panjang. Dan perlu digarisbawahi, hal ini itu sulit untuk dievaluasi secara teknis. Selain itu, sehebat apapun sistem pengawasan, jika auditor secara manusiawi sudah terlalu nyaman dengan klien, maka skeptisisme profesional cenderung melemah. Padahal skeptisisme ini adalah kunci utama dalam menemukan kesalahan material dan fakta. Dua pertolongan. Nah, jadi ada kode etik profesi akuntan publik atau IAPI, prinsip kompeten dan juga kehati-hatian profesional yang menyebutkan bahwa auditor wajib memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang memadai serta melaksanakan pekerjaan dengan cermat dan juga seksama. Nah, dari sini jika ada kasus-kasus yang membuktikan bahwa audit tenor yang panjang itu membuat auditor ini mengalami familiarity threat, terus habis itu keputusan mereka tidak independen atau ada biasnya. Nah, hal ini itu bukan disebabkan oleh tenor yang panjang, tapi ketidakkompetenan si auditor itu sendiri. Dengan adanya kode etik, sistem, dan juga prinsip-prinsip yang diterapkan atau yang sudah melekat pada seorang auditor, tidak mungkin masalah familiarity threat ini itu ada, kecuali mereka tidak mendalami kode etik, prinsip-prinsip auditor yang tidak melekat pada dirinya. Jadi menurut kami dengan adanya tenor yang panjang itu tidak mempengaruhi rasa independensi atau nanti keputusan di akhir menjadi bias khususnya pada auditor seperti itu. Kan bilang kalau misalnya tenor panjang itu menurunkan independensi katakan. Nah, tapi sebenarnya kedekatan itu nggak otomatis sama dengan tidak independen, karena justru ada pengawasan internal, ada evaluasi internal dan independensi itu tetap bisa dijaga. Jadi manfaat yang kontra mau si audit yaitu independensi itu bisa terjadi juga di kita. Tapi benefit yang kita berikan itu eksklusif karena dengan dari tenor yang panjang, pemahaman mendalam tentang resiko klien atau efisiensi audit dan deteksi anomali itu bisa lebih tercapai di kita dan itu tidak bisa tercapai di kontra. Tapi justru ada penelitian yang peneliti ya dari pasar Asia. Jadi di mana hasilnya penelitian ini itu menunjukkan bahwa auditor baru itu biasanya lebih cenderung pada menaati tenggat audit. Jadi mereka itu kurang teliti terhadap resiko audit karena yang pertama tenggatnya itu singkat, yang kedua itu adalah tahun pertama mereka. Sehingga pada akhirnya sering bahwa mereka itu gagal untuk mendeteksi kegagalan dari concern. Sehingga pada akhirnya kalau misalnya tenornya pendek, maka resikonya akan semakin besar terjadi karena akan semakin banyak rotasi KAP yang tadi udah kita jelaskan juga, KAP yang bisa untuk menangani apalagi di sektor-sektor yang beresiko tinggi itu juga terbatas. Sehingga kalau misalnya tenornya semakin singkat, maka resiko akan tidak mendeteksi kegagalan untuk mendeteksi going concern misalnya atau mendeteksi fraud yang lain itu justru akan jauh lebih besar. Kami ingin menanggapi bahwa memang kompetensi dan kehati-hatian profesional ya memang sebagai fondasi dari sebuah besar. Ini independensi mental dan kemampuan berubah cuti sebagai pengaruh oleh konsep psikologis. Juga dapat menyebabkan adanya masuk familiarity threat dan stres. Seorang auditor yang sangat kompeten sekali ini bisa kehilangan sikap skeptis yang memang sudah terbiasa dalam sebuah perusahaan. Sehingga evaluasi auditor itu penting untuk mereka bisa tidak terlalu dekat
benar bahwa tahun pertama itu mungkin akan menjadi tantangan yang baru bagi auditor tersebut, tapi itu bukan menjadi alasan untuk dihindarinya rotasi. Auditor baru memang butuh waktu untuk memahami bisnis klien. Namun proses ini diatur dan diarsipkan melalui transisi audit, audit planning, serta penggunaan dokumentasi tahun-tahun sebelumnya. Dan ini adalah bagian dari standar profesional. Saya akan memberikan kasus nyata, yaitu ada kasus EY dengan Wirecard-nya di Jerman. Itu EY terus mengaudit laporan keuangan dari Wirecard itu selama lebih dari 1 dekade. Dalam periode tersebut, EY itu gagal mendeteksi celah, sehingga otoritas Jerman menyatakan bahwa EY kehilangan objektivitas karena hubungan yang terlalu lama dan berketergantungan dengan klien. Jadi kekhawatiran bahwa audit tenor yang panjang itu akan menyebabkan kehilangan objektivitas auditor itu memang menjadi topik yang banyak banget dibahas. Penting bahwa diingat bahwa inti dari independensi auditor itu tidak hanya bergantung pada lamanya hubungan klien, tapi juga pada tingkat kompetensi dan kehati-hatian profesional yang dimiliki auditor itu sendiri. Jadi seorang auditor itu yang seorang auditor yang kompeten itu harus menjunjung tinggi etika profesional dan tetap mampu menjaga sikap skeptis bahkan dalam relasi jangka panjang. Jadi kehilangan skeptis profesional itu bukan semata-mata akibat kedekatan, tapi lebih kepada lemahnya sistem pengendalian mutu internal dan lemahnya intervensi individu auditor itu sendiri. Jadi bahkan auditor baru pun menganggap lebih segar dan belum akrab dengan klien itu juga berisiko melakukan kesalahan karena masih dalam proses memahami model bisnis, risiko industri, dan kompleksitas laporan keuangan klien. Nah, hal ini tuh juga disebutkan dalam studi oleh Gigun dan Raghunandan yang menyebut bahwa risiko kegagalan audit justru lebih tinggi pada tahun-tahun awal penugasan karena pemahaman auditor terhadap klien itu masih terbatas. Jadi artinya audit tenure yang lebih panjang memberi keuntungan dari sisi pemahaman risiko dan efisiensi prosedur. Nah, kalau terkait kasus seperti yang digambarkan yang sering dijadikan contoh kegagalan audit karena hubungan jangka panjang, itu perlu disadari bahwa masalah utamanya itu bukan semata karena durasi audit, tetapi juga karena kegagalan pengendalian internal dan lemahnya fungsi pengawasan auditor independen. Jadi bukan karena audit tenure itu sendiri. Auditor profesional dibekali dengan pendidikan kayak latihan, terus serta standar etika yang ketat. Seorang auditor yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme akan tetap objektif dan skeptis terlepas dari apakah ia baru yang. Setelah itu kan ada hilangnya skeptisme itu profesional lebih banyak disebabkan oleh lemahnya integritas pribadi dan kegagalan sistem penilaian itu internal firma. Nah, setelah itu auditor itu juga ada yang baru kayak bergabung dalam tim audit atau kayak baru dia menangani kliennya dulu dan melakukan kesalahan karena dia ada yang beberapa belum memahami secara penuh wajah bisnis
bisnisnya, terus kayak sistem internalnya itu kayak gimana sih, terus dan kompleksitasnya industri klien tersebut. Ingin menambahkan, benar bahwa internal WCAT itu lemah dengan kasusnya yang EY itu tadi, tapi itu justru membuat tugas auditor eksternal jadi lebih vital. Sayangnya EY itu yang sudah terlalu lama jadi auditor malah gagal bersikap kritis dan terpanjang memperbesar resiko ketika pengendalian internal klien berjalan. Audiensnya kelompok 2 Revela Pro Akurat Konten. Enggak semuanya pakai name tag ya. Nah, kan? Mau pakai dasi lagi. Oh, nanti aku jadi ambil. Kok? Ya, nomor 1. Nomor 2. Kiri ya.
biar apalah. Di sini saya akan menanggapi dari tim kontra dengan argumen meskipun audit tenure yang panjang kerap dikritik karena berpotensi mengurangi independensi auditor, hal tersebut itu tidak serta-merta terjadi apabila auditor itu mematuhi ketentuan independensi yang diatur dalam SA 200 dan 220 serta mengacu pada kode etik profesi akuntan publik. Lalu juga dalam SA 200 itu ditegaskan bahwa auditor wajib memiliki sikap independen secara mental dan dalam penampilan yang merupakan fondasi utama dalam memberikan opini audit yang objektif dan ambil. Referensinya apa itu? SA SA nomor 200 sama 220 sama kode. nggak ada pertanyaan? Atau ke ini dulu? Ya, ke kelompok tiga dulu. Rat. Perkenalkan, saya Anastasia dari KP Akurat. Saya sebagai senior staff ingin bertanya ke tim pro, jika memang long tenure itu meningkatkan kualitas audit, mengapa banyak negara termasuk Indonesia itu melalui peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2015 itu masih memperlakukan rotasi auditor sebagai bagian dari pengendalian kualitas audit. Selain itu, bagaimana kelompok Anda dapat menjelaskan kasus-kasus kegagalan audit besar seperti contohnya kasus Enron dan Wirecard yang justru terjadi pada hubungan audit jangka panjang? Sekian, terima kasih. Statementnya belum, masuk pertanyaannya. Ya. Statementnya belum. Nah, kenapa kok kontra? Oh, yang ini sudah statement tapi belum pertanyaan. Ya. Boleh ditambahin teman yang lain.
berdasarkan artikel audit firm Tenor and Qualified Opinions, New Evidence from Spain menjelaskan bahwa lamanya hubungan antara auditor dan klien merupakan sebuah isu utama dalam konflik kepentingan auditor. Hal ini menjadi isu utama karena ketika auditor memiliki hubungan yang lama dengan klien, maka auditor akan cenderung memiliki perasaan puas dan aman terhadap keputusan yang dibuat manajemen terkait laporan keuangan. Nah, hal ini dapat menyebabkan penurunan sikap skeptis profesional yang seharusnya dimiliki oleh seorang auditor untuk dapat mendeteksi salah satu material dalam laporan keuangan. Nah, kami ada pertanyaan, apakah Anda tidak khawatir bahwa dalam hubungan jangka panjang auditor bisa mulai melihat klien lebih sebagai rekan kerja daripada sebagai objek audit yang harus dikritisi secara independen? Pertanyaan? Perkenalkan, saya perwakilan dari KAP Revela, Dinda Kristanti sebagai senior staff. Jadi dengan auditor yang panjang, auditor memiliki riwayat historis lengkap atas laporan keuangan klien. Bukankah hal ini memperkuat kemampuan auditor dalam mendeteksi pola anomali atau potensi fraud sejak dini? Terima kasih. Siapa dulu? Menanggapi? Kesana tadi pro ya? Ini dulu pertanyaannya. Satu. Saya mau menanggapi, jadi banyaknya kegagalan audit di Indonesia itu menjadi bukti bahwa long audit tenure itu meningkatkan kualitas audit adalah bentuk logical fallacy dan simplifikasi itu sebab akibat. Jadi kegagalan audit di Indonesia itu bukan semata-mata disebabkan hubungan antara auditor klien, tapi juga beberapa faktor lainnya yang lebih dominan, kayak seperti lemahnya regulasi, minimnya pengawasan terhadap KAP kecil, rendahnya kualitas dan kelola perusahaan. Jadi banyak kasus audit gagal di Indonesia itu, kalau yang banyaknya itu menengah dan KAP menengah dan kecil yang tidak memiliki sumber daya cukup untuk membentuk sistem rotasi personal, quality control internal, atau menerapkan audit berlapis. Hal ini itu berbeda dengan asumsi ideal dalam literatur bahwa long tenure itu disertai internal control yang kuat itu seperti dalam firma kayak jaringan global. Jika kalau di Indonesia itu udah di aturan rotasi auditor itu di Indonesia udah diatur yang tadi udah dijelaskan sama rekan-rekan saya. Kemudian tapi tetap mengizinkan KAP yang sama melanjutkan audit itu menunjukkan bahwa sistem audit Indonesia itu udah mengakomodasi kontrol terhadap risiko familiarity, namun
tantangan utama itu ya pada pelaksanaan, bukan pengambilan tender itu sendiri. Ingin menambahkan bahwa di segala profesi yang ada itu pasti ada yang namanya kode etik, lalu juga akan ada peraturan-peraturan yang mendukung kode etik tersebut. Walaupun khususnya di profesi auditor ini sudah ditetapkan bahwa ada prinsip-prinsip kode etik yang harus ditaati dan juga tertanam di masing-masing pribadi auditor. Namun pasti ada yang namanya sebab akibat untuk mencegah hal-hal yang negatif. Contohnya ada isu bahwa audit tenor yang panjang itu mengakibatkan ada impact familiarity threat yang akan terjadi kalau tenornya panjang. Nah, untuk menanggulangi hal-hal tersebut diadakan peraturan-peraturan yang ada supaya hal tersebut tidak terjadi. Walaupun sudah ada kode etik, tapi pasti ada beberapa oknum di sini yang tidak menaati adanya kode etik tersebut, yang menyimpang dan tidak tertanam pada dirinya masing-masing. Itu menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan atau isu-isu yang pernah terjadi, itu diadakan peraturan-peraturan untuk menanggulangi hal-hal tersebut. Nah, itu tidak hanya terjadi pada profesi auditor saja, tapi di profesi-profesi yang lain itu pasti ada yang namanya peraturan-peraturan. Nah, jika tidak ada peraturan tersebut, maka para profesi khususnya pada auditor ini akan bebas dan mereka bisa semena-mena untuk menjalankan tugasnya. Jadi untuk sekali lagi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, walaupun audit tenor tidak berdampak negatif jika itu panjang, tetap ada peraturan yang supaya tidak terjadi isu-isu yang tidak diinginkan. Udah terjawab semua? Udah? Mau tanya lagi? Maksudnya menanggapi ulah? Oke, sambil nunggu tanggal sekarang. Kami ingin menanggapi bahwa memang kalau data itu slide itu bukan berarti menyebabkan auditor itu juga terkadang tidak melihat isu-isu baru yang muncul, sehingga mereka mungkin tahu data lain secara full, namun mereka bisa gagal mendeteksi isu-isu yang baru, dan hal ini juga bisa disebabkan karena hanya familiarity threat, sehingga mereka merasa nyaman terhadap cara-cara mereka, dan juga merupakan blind spot sehingga mereka tidak tahu resiko. Udah mencurang itu, ayo. Mana lebih? Udah. Oke. Ayo closing statement ya. Udah. Ini sudah hal-hal lain pengen selesai. Dari kontra dulu. Siapa itu? From this debate, we KAPPAS conclude that we still stand at contra, that we against long tenure audit because it can have inherent risk of familiarity threat and can lower audit quality. We as the pro team believe that long
impact on audit quality. A long professional relationship allows the auditor to deeply understand the client business process and risk, making the audit more efficient, focused, and accurate due to strong historical knowledge. Thank you. Mulai slow ya debatnya. Iya. Sudah pernah dengar istilah tenure rotasi? Sudah pernah? Kita nggak pernah bahas di audit 1 ya. Di 2 juga nggak pernah. Ya makanya kita bahasnya di Saka. Sebenarnya topik risetnya lumayan sih gitu ya untuk audit tenure sama rotasi. Tapi kalau tenure memang kerja keras kalau ambil riset tentang tenure, karena tenure itu apa sih bedanya sama rotasi, Nak? Rotasi kan pergantian aja. Pergantian apa? Bisa AP, bisa KAP. Saya sambil duduk sih. Bisa AP, bisa KAP. Oke. Nah, kalau tenure itu masa perikatannya. Masa perikatan AP maupun KAP di satu klien yang sama secara berurutan. Misal ya, Akurat ngaudit Unilever 2016-2017 berturut-turut. Kemudian cooling off, maksudnya nggak ngaudit gitu ya, ngaudit lagi 2021-2022. Kalau dihitung total kan ada 4 ya. Tapi kalau tenure nggak hitung-hitungnya, tenure hitungnya dari belakang. Jadi cuma 2. Jadi yang berturut-turut dari belakang, kalau riset gitu. Nah, kalau ini panjang banget, berarti misal nih, kalau riset kuantitatif biasanya, saya minta pasti dari data yang paling belakang, 2024 gitu ya. Jadi 2024 di Unilever diaudit sama Akurat, oke. Mundur lagi di belakang, buka lagi tahun sebelumnya, buka loh masih Akurat. Buka lagi tahun sebelumnya, masih Akurat lagi, buka lagi sampai dia berhenti. Itu tenure. Ya, tenure itu nggak boleh ada jeda. Gitu ya, tenure itu ngitungnya berturut-turut, tidak kumulatif. Ya, yang lama begitu. Gitu ya. Jadi kalau aturan tenure itu biasanya keluar di ujian sebelum-sebelumnya, tapi yang ini enggak karena masanya kan setelah UTS gitu ya. Kalau setelahnya kan kalian take home nanti. Ya, UAS-nya take home exam gitu ya. Nah, oke. Tenure itu saya dari tahun 2008 aja deh gitu ya. Ada PR saya nggak? Spidol nggak? Ada ya? Nggak bawa. PMK ya, jadi PMK 17, PMK nomor 17 tahun 2008. Ini saya mulai dari PMK aja. PMK nomor 17 tahun 2008 itu mengatakan kalau AP sama KAP itu ada makasih ya. Apa? PMK nomor tadi? PMK 17 ya, nomor 17 tahun 2008 ya. AP sama KAP itu diatur tenurnya ya. AP itu berarti orangnya ya nak, orangnya itu 3 tahun. Jadi 3 tahun berturut-turut boleh memberikan jasa di satu klien yang sama gitu ya. Kemudian kalau KAP 6 tahun. Jadi 6 tahun berturut-turut KAP-nya. Berarti kalau misalkan Deloitte kasih gitu ya, kasih jasa di satu klien yang sama, berarti nanti setelah itu tahun ke-7 dia harus ganti dulu. Ada namanya cooling off period. Apa cooling off period? Masa jeda. Cooling off period. Nah, masa jedanya berapa lama? 1 tahun. Masa jeda 1 tahun. Setelah 1 tahun kembali lagi, gitu ya. Nah, kelemahannya kalau punya AP1 berarti udah 3 tahun ya udah selesai, gitu ya. Tunggu 1 tahun dulu, baru nanti pegang lagi kliennya, gitu. Paham nggak di sini? Kita bahas tenure bukan rotasi ya. Kalau rotasi pokoknya ganti itu namanya rotasi. Ya, kita nggak hitung tahun-tahunnya, pokoknya tahun itu ganti ya itu berarti terjadi rotasi, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi PP nomor, ini yang terkenal gitu ya, nomor 20 tahun 2015 ya, nomor 20 tahun 2015 ini berlaku sampai dengan sekarang ya, berlaku sampai dengan sekarang. Dikit banget Bu, ya ntar masih ada lagi nanti yang baru gitu ya. Ini bedanya apa? AP
jadi 5 tahun berturut-turut. Oh, tambah dipanjangin ya, tambah dipanjangin. AP jadi 5 tahun berturut-turut, KAP tidak terhingga. Gitu nggak nulisnya? Atau gini ya? Yang mana yang betul? Tidak terhingga itu yang mana? Semoga tidak terhingga, gitu ya? Tidak terhingga. Tidak terhingga. Nah, berarti kalau punya lebih dari 1 AP, enak tuh. Terus, karena KP-nya nggak dibatasin udah aman, gitu ya? KP-nya nggak dibatasin. Ini sampai sekarang udah berlaku, gitu ya? Nah, terus cooling off-nya dipanjangin. Oh, jangan 1 tahun lah, gitu ya. Cooling off periodnya jadi 2 tahun. Jadi masa jedanya 2 tahun. Jadi boleh pakai AP yang sama, ya. Kalau sudah jeda 2 tahun, pakai lagi AP yang sama, boleh, gitu, ya. Nah, ada yang baru. Yang baru itu POJK. Nah, POJK-nya 2 nih. Ada 2 kali POJK baru. Ya. POJK. POJK-nya yang pertama nomor 13 tahun 2017. Kalau yang ini nomor 9 tahun ya 9 ya 2023. Oke. Nah, kalau udah nyebut POJK berarti siapa yang under aturan ini? Jasa keuangan, perusahaan TBK. Udah. Selain itu nggak berlaku ya. Kalau dia bukan jasa keuangan dan TBK, tetap pakai yang ini. Ya, tetap pakai PP nomor 20 tahun 2015. Itu, ya. Tapi kalau POJK, yang under POJK, semua jasa keuangan, perusahaan yang bergerak di sektor keuangan, asuransi, bank, gitu ya. BPR sekalipun, gitu ya. Termasuk, nah ini TBK. Pasti, emiten dan perusahaan publik, apa bedanya? Beda emiten sama perusahaan publik. Cari sendiri bedanya, gitu ya. Nah, itu ada aturan baru. Ya. Kalau aturan yang POJK nomor 13 tahun 2017 enggak seberapa berat sebenarnya. Gitu ya. Jadi KAP-nya tetap tak terhingga, KAP sama. Nah, ini ya. AP-nya berapa lama? AP-nya diturunin lagi jadi 3 tahun. AP-nya diturunin lagi jadi 3 tahun. Gitu ya. Tapi yang under POJK. Gitu ya. Kemudian KAP-nya tak terhingga lagi, sama, masih tak terhingga. Cooling off periodnya, ya, cooling off periodnya sama, 2 tahun, gitu, ya, sama. Jadi yang dibedain adalah AP. Nah, ini yang beda apa? Partner asosiasi. Jadi kalau ada kaitannya dengan AP kan AP ini kan yang sign ya. Tapi kan ada juga partner yang biasanya ngecek tentang mutu, gitu ya, untuk review atau memang ada bagian quality control sendiri dalam KAP itu ada partner lagi biasanya, gitu ya. Nah dia terikat juga dengan ini, gitu ya, terikat juga dengan kondisi ini. Kalau ini nggak diatur, nah, pokoknya sign aja, gitu ya. Nah, sekarang kalau POJK nomor 9 tahun 2023 ribet banget. Ya, ini banyak banget aturannya. Jadi merubah yang 2017, yang tahun 2017. 2023 apa bedanya? Nah, 2023 itu kumulatifnya dihitung. Jadi satu orang partner gitu ya, hanya boleh mengaudit satu perusahaan yang sama, tapi under POJK. Saya bilang under POJK ya. Itu kumulatifnya hanya 7 tahun. Berarti kalau sudah 7 tahun dia nggak bisa lagi ngaudit itu. Nggak bisa lagi ngaudit perusahaan yang sama setelah 7 tahun. Tapi ada ininya enggak? Ada terhitungnya mulai kapan? Ada. Terhitung mulai tahun 2017 aturannya. Jadi dihitung mulai 2017
dia sudah nggak boleh pegang perusahaan yang sama, itu mulai terhitung kumulatif 7 tahun, sudah 7 tahun ya. Paham nggak maksud saya? Jadi 2017 itu awatek, dia misalkan EY pegang Adaro 2017, megang Adaro 2017, 18, 19, 20, 21 misalkan ya. Berhenti, ada cooling off period, megang lagi, cetek gitu ya, 2 tahun lagi, udah nggak boleh. Tapi AP ya, bukan KAP ya. Ini AP saja. AP kumulatif berapa? 7 tahun. Tapi AP, KAP tidak tersentuh, tetap tidak terhingga KAP. Ya, KAP tetap tidak terhingga. Jadi ini memang aturan ini penting banget, merubah yang tadinya KAP itu ada masa jeda, di sini udah nggak ada masa jeda. Ya, makanya KAP sekarang itu dia berusaha punya partner lebih dari 1 supaya tetap hidup, supaya tetap bisa megang klien itu, gitu. Ya, nah ini kayak gini nak, ini berarti sudah mulai ada barrier ya untuk satu AP supaya dia tidak terlalu familiar dengan klien, akhirnya dekat gitu ya. Masalah kedekatan itu benar-benar diperhatikan sekali di Indonesia karena sifat budaya gitu ya yang seperti ini gitu ya, akhirnya aturannya jadi lebih ketat gitu. Terus apa lagi yang berubah? Banyak yang berubah gitu ya. AP-nya gimana? AP itu ada 3 susunan nanti. Ada 3 jenis AP yang terkena aturan di sini. Jadi kalau kalian pegang perusahaan TBK, misalkan ada AP pegang perusahaan TBK biasanya punya anak. Biasanya punya anak, ya. Nah, anak perusahaan itu ada yang diaudit oleh AP lain, tidak AP yang sama. Gitu. Misalkan itu yang banyak anaknya. Mas Pion misalkan. Mas Pion itu anaknya yang TBK sudah ada, gitu ya. Nah, misalkan yang perusahaan induknya Mas Pion yang audit adalah PwC misal, gitu ya, PwC. Kemudian Almi, aluminium apa ya? Almi, ada yang namanya Almi. Light Metal Industry, saya lupa. Ada Almi. Almi itu TBK, anaknya Mas Pion, yang megang EY misalkan atau RSM. Partnernya kan pasti beda. Ya, itu kena aturan lagi. Jadi aturannya berjenjang. Ya. Nah, kalau di sini AP-nya boleh 5 tahun. Nah, 5 tahun lagi berturut-turut. 5 tahun berturut-turut lagi, balik lagi di sini. Itu ya. Balik lagi. Jadi 5 tahun berturut-turut, tapi dia ada kumulatif 7 tahun. Berarti itu sudah buat AP ya. Jadi kan ya nggak bisa lagi ke situ gitu ya. Nah, terus cooling off period-nya berjenjang sampai 3. Cooling off period-nya untuk ini cooling off period. Cooling off period. Cooling off period untuk AP perikatan, ya, AP perikatannya. Jadi ini yang tanda tangan di perusahaan di laporan keuangan konsolnya. Yang konsol, ya, konsol itu biasanya dia pegang induk biasanya. Itu yang auditor utama, gitu ya. Itu cooling off period-nya 5 tahun. Lama ya. Dia boleh berturut-turut 5 tahun, tapi cooling off period dia 5 tahun, terus dia kena masa kumulatif 7 tahun. Ya, semakin ketat aturannya ya. Kemudian AP di bawahnya, AP untuk yang quality control. Saya bahasnya gini ya, bahasanya nggak sama persis seperti di sana. Biar mudah aja. Quality control 3 tahun cooling off period-nya berjenjang. Jadi di penugasan itu pasti ada yang namanya AP yang dia tugasnya untuk ngecek quality control-nya dari penugasan audit maupun report, gitu ya. Itu kena cooling off period-nya 3 tahun. Nah, terus AP yang pegang perusahaan anak, AP asosiasi, gitu ya. AP asosiasi ini biasanya pegang perusahaan anak. Boleh dari KAP yang sama, boleh dari KAP yang berbeda. Ya, kalau asosiasi kenanya 2 tahun. Jadi kalau mau riset ini ribet ngambil yang aturan ini, tapi menarik gitu ya. Nah ini, AP asosiasinya 2 tahun. Cooling off period dengan masanya berturut-turut boleh 5 tahun. Nah terus apa lagi yang akhirnya kena? Satu level
ya, satu level di bawah masing-masing bahwa setiap jenis AP itu terkena aturan yang sama. Jadi satu level itu siapa? Manajer perikatan kena aturan Union of Erection. Jadi tim perikatan satu level di bawahnya kena aturan yang sama. Gitu ya. Itu yang berbeda. Jadi semakin ketat yang 2023 ini. Ya, ini harus disampaikan gitu ya, ini penting ya. Jadi rotasi audit itu sama tenure itu hal yang penting untuk dipelajari. Gitu ya. Jadi kalau KAP-nya nggak ada masalah, gitu ya. Dari 2015 seumur hidup KAP-nya. Yang penting KAP-nya hidup terus gitu ya. Karena kalau kalian ngecek KAP itu juga banyak yang tutup karena kena sanksi, gitu ya, kena sanksi. Tuh. Kemudian, nah, AP yang mulai mulai banyak aturannya itu AP-nya. Jadi diatur lewat AP-nya. Dan kumulatif 7 tahun tuh termasuk ya lumayan berat ya. Jadi berarti enggak lagi dong. Nah ini kemungkinan besar nanti akan ada perubahan lagi. Kemungkinan besar pasti kayak gitu terus nanti akan ada yang berubah lagi. Dan ini semakin berat loh ini, gitu ya. Satu level di bawahnya, berarti manajer juga kan? Kalau satu level di bawah manajer berarti dia kena cooling off era juga untuk satu klien yang sama. Iya. Sedangkan kalau saya buka datanya P2PK itu ada yang satu KAP itu isinya cuma AP-nya 1, stafnya 2 orang gitu ya. Jadi enggak banyak gitu ya. Jadi gap-nya antara yang Big 4, Big 10 gitu ya dengan yang kecil-kecil itu jauh banget gap-nya. Jadi jumlah personal di dalam KAP itu sedikit gitu ya, sedikit, semakin ada sedikit banget gitu. Ya. Jadi ini yang berbeda. Ini harus dipelajari. Gitu. Pertanyaan? Oke, minggu depan berarti 2 dan 3 pasti yang maju ya. Soalnya kalau nggak besok hari ini, gitu ya. Kemungkinan besar tentang Indofarma. Nah, Indofarma termasuk kasus baru, gitu ya. 2024 kalau nggak salah Indofarma, ya. Nah itu, ya. Jadi kita kalau setelah UTS kita kasus-kasusnya kasus-kasus Indonesia, gitu ya. Kemarin kita kasus-kasus luar negeri atau global. Nanti minggu 11 dan minggu 12 itu Pak Sujoko Everin yang masuk, gitu ya. Ada Pak Joko nanti, gitu ya. 11 dan 12. Kalau Pak Sujoko Everin berarti kalian sudah nyicil kemarin kan sudah saya kasih buku itu ya, yang akuntan dan profesi itu ya. Nah, itu akuntansi dalam apa itu era artificial intelligence itu ya. Itu nanti pasti bedah buku itu, gitu ya. Jadi sudah ada bukunya. Nah, biasanya sama Pak Joko Everin nanti disuruh baca chapter berapa sampai berapa untuk pertemuan 11, 12 chapter berapa sampai berapa, gitu ya. Jadi kalian agak cooling off gitu, cooling off period gitu ya. Nah setelah itu kalian ada sisa 1 debat untuk 1 kelompok, untuk 2 kelompok gitu ya, Kancerit minggu 13 gitu ya. Minggu 13 entah kelompok siapa, itu pasti akan ada sisa debat kelas lagi 1. Karena Pak Sujoko pasti biasanya milih 11-12, oke gitu ya. Berarti saya akan alokasikan yang minggu 13 1 kali debat kelas lagi. Minggu ke-14 ya, minggu ke-14 adalah minggu yang penting buat kalian karena kalian akan tanding antar kelas, gitu ya. Nanti kemungkinan besar ruangannya adalah auditorium pasca, gitu ya. Nah kalian harus sudah pilih kelompok debatnya. Minggu depan karena akan saya pandu untuk voting 4 tim debat kalian, kemudian tim database sama tim yang bagian yel-yel, gitu ya. Nanti yel-yelnya dilombain juga, gitu ya. Oke. Biasanya rame Brian ya ini ya. Yel-yel ya. Koordinator yel-yelnya gitu ya. Nah, pilih baik-baik ya. Jadi kalau namanya sudah keluar, sudah siapa orangnya gitu ya, minggu ke-8 itu nggak akan saya sebarkan ke kelas lain. Begitupun kalian nggak usah disebar ke kelas lain. Biar teman nanti langsung tahu, oh siapa yang maju gitu, oh ini gitu. Nah kalian sudah bisa merekam mungkin
kelas yang lain itu siapa yang bakal maju gitu ya. Oke. Kali kasih banyak ya. Oke. Rasanya udah cukup ya nak ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Iya Pak Fred. Sebenarnya komposisi yang debat sama yang itu berapa boleh Bang? Yang buat sama itu apa? Fred? Yel-yel dan layak beri berapa orang? Oh, kalau debatnya pasti cuma 4 orang. Nah, 4 orang yang tim debat itu boleh kamu ikutin yel-yel, tapi jangan dikasih yang berat perannya gitu ya. Mungkin nggak tahu suruh ngapain gitu mereka, tapi boleh juga mereka di luar itu nggak apa-apa. Tapi kelas kalian sedikit isinya. Yang data sekelas beri? Sekelas. Nah, itu nanti akan ada penilaiannya. Penilaiannya adalah aktifan kalian latihan itu siapa yang datang. Nanti, nah gini, masalahnya gini. Kalau ada yang nggak pernah ikut latihan, gitu ya, dia nggak akan berhak dapat nilai debat kelas. Jadi nilai debat kelas nggak berhak mereka. Ya. Jadi kalau ada yang anak nggak aktif, nggak pernah datang yel ya sudah cuma gini aja, itu nggak akan berhak dapat nilai debat kelas. Karena saya tahu kalian latihan itu juga effort, gitu ya. Tapi kok saya lihat latihannya juga nggak seini dulu kok, gitu. Kalau yang dulu itu ya, mereka sampai buat fragmen. Jadi kayak ya itu komedi gitu-gitu lah kok yang lucu banget ya angkatan itu. Tapi kalau yang kemarin yel-yelnya bener-bener lebih ke yel-yel gitu ya. Gitu. Jadi waktunya biasanya 15 menitan Brian. Ya ini kan 3 kelas. Nanti yang datang dosen-dosennya banyak. Yang kemarin tuh banyak yang datang. Cuma kalau kalian yang ikut semester gasal biasanya nggak akan ada karena cuma 1 kelas. Gitu. Ya kalau yang semester genap gini anaknya biasanya kelasnya besar banyak, jadi bisa kelas debat terbuka gitu ya. Jadi nanti macam-macam yang datang. Bu Feli itu pasti inden datang gitu ya, jadi mesti datang. Nah juri-jurinya dari video. Saya nggak akan pernah jadi juri ya, saya nggak pernah jadi juri. Jadi juri-jurinya biasanya Bu Feli, Bu Dani, Bu Santi, Bu Astuti, kemarin ada Pak Hari, ada Pak Ponco, ada Pak Boni, ada Budin, Bu Sintia datang juga, Aris datang juga, banyak gitu yang kemarin itu banyak. Atau nanti yang untuk ini gitu ya, karena Bu Feli juga sudah mulai sering keluar negeri ya sekarang. Oke. Tim database itu apa ya? Tim database itu nanti yang bantu untuk ini buat papernya. Nah, paper, nanti kan ada papernya, tetap buat paper kelas. Jadi paper itu nanti akan ada, saya minta hard copy-nya berapa? Hard copy-nya 4 biasanya. Nanti 1 hard copy itu buat kalian. Jadi kalian hanya boleh bawa itu, nggak boleh bawa gadget. Yang maju debat nggak boleh bawa gadget. Jadi kalian berdasarkan ingatan dan apa yang kalian tulis di situ. Nggak ada ininya, nggak ada batasannya untuk yang di paper. Jadi kalian tulis yang bagus gitu ya, karena kalian cuma sudah di satu ini, sudah satu sisi kalian. Jadi akan nanti ada soalnya, terus kalian pilih jawaban. Saya pastikan masing-masing kelas itu jawabannya berbeda-beda. Jadi kalian juga nggak tahu jawaban temannya, jadi kalian juga nggak usah. Jadi kalian nanti store keywords ke saya. Kalau saya setuju sama keywordsnya, berarti nanti jawaban kalian adalah mengarah ke keywords itu. Cari artikel yang ada di keywords itu. Paham ya? Oh jadi pasti jawabannya tiap kelompok beda? Berbeda, karena langsung 3 kelompok maju. Jadi nggak lawan 2-2 gini, nggak langsung 3 kelas tuh maju semua di satu debat. Yang didebatin berarti gimana? Yang didebatin nanti akan ada aturannya. Jadi soalnya sama, misalnya gini ya, misal yang sederhana, kode etik mana yang menurut kalian paling penting? Misal kode etik ada 5. Kelas ini integritas, objektivitas, yang satunya kehati-hatian misalkan gitu ya. Oke, misalkan gitu ya. Nah 3 nih, nah 3 tim ini akan benar-benar dia berusaha untuk defense di jawabannya. Nah nanti aturan itu, nanti biasanya dia jalan terus gini. Jadi bergilirnya tuh sesuai urutan biasanya gini. Kemarin saya buat udah nggak sesuai urutan, tapi yang pembukaan sesuai urutan. Nanti opening statementnya tetap ada opening, ada closing, maju di tengah panggung gitu ya, opening sama yang closing gitu ya, yang gitu ya. Tapi nanti urutan gini. Kemarin saya nggak urut gitu, tapi setiawan bilang biasanya pasti akan ngurut Bu. Ya sudah dicoba dulu. Tapi kan memang bener urut, akhirnya jawabnya ya harus gitu terus, urut terus gitu terus jalan terus. Gitu ya. Jadi nanti dilihat siapa yang bisa ini. Kemudian ada satu kelas tuh yang diserang sama 2 kelompok tanpa ini gitu ya. Itu ada yang model kayak gitu. Tapi mungkin ada yang
Ya kalian juga saling serang gitu loh intinya. Kelompok-kelompok yang berbeda itu bisa, gitu ya. Namanya debat, gitu ya, namanya debat ya. Yang dinilai adalah kemampuan kalian untuk bertahan dan logika serta sumber yang digunakan. Gitu. Ya, dan kalau ngomong harus yang keras ya, yang tegas ngomongnya, karena ini supaya kedengaran gitu ya. Di ruangannya kan besar banget. Gitu. Hah? Pakai mic, tapi tetap harus ini gitu ya. Nanti ada timekeepernya gitu ya. Ada timekeepernya. Ya, nanti detailnya akan saya utarakan lagi di yang minggu 13, harusnya minggu ke 12 soalnya udah keluar. Biar kalian lebih enak gitu. Terus yang kerja siapa? Yang kerja satu kelas. Yang kerja cari artikel satu kelas. Gitu ya. Misalkan kalian udah pilih integritas gitu ya. Misal pilih integritas. Berarti satu kelas cari artikel dari Q1 sampai Q3 tentang integritas. Nggak boleh langsung tim database-nya dikasih artikelnya nggak boleh. Nah, kasihan tim database-nya kalau kayak gitu. Buat summary, artikel A summary-nya apa, artikel B summary-nya apa. Biar tim database-nya tuh enak ngerjakan. Gitu ya. Nanti akan ada beberapa nama, 4 nama pasti jadi. Ada 6 biasanya saya minta ya. Ada 6 nama. Nanti akhirnya yang terpilih itu 4 tertinggi jadi tim debatnya, 2 orang yang berikutnya jadi koordinator database. Gitu. Ya. Oke. Presentasi yang nilai untuk yang udah kelasnya itu berapa persen baru masuk ke UAS? Oh, baru masuk di UAS. Itu nilainya adalah nilai utuh. Itu nilainya modelnya seperti apa Bu Ayu kalau bilang itu giveaway. Modelnya gitu. Jadi semakin tinggi ranking kalian, semuanya 1, 2, 3 pasti dapat giveaway semua. Ya, semua pasti giveaway, tapi 1, 2, 3 sesuai urutan. Giveaway-nya yang terbanyak ya pasti yang nomor 1. Gitu, modelnya di giveaway. Itu. Kalau kita nilai giveaway-nya ada? Nggak usah tahu. Tapi nanti skornya langsung dikasih tahu nanti. Tapi skor itu tidak mencerminkan giveaway ya. Karena kalau skornya dari dosennya udah banyak, tuh nggak di rata-rata. Jadi langsung punyanya Bu Ferry ditambah, punyanya Bu Dani ditambah tuh ribuan akhirnya. Nggak mungkin jadi giveaway ribuan dibagi sama kelas lah. Gitu ya. Giveaway. Ya nanti atau saya umumkan saja giveaway-nya berapa. Tapi lumayan itu. Ya, lumayan banget. Tapi aktivitas kalian di kelas ini itu ngumpulin nilai banyak banget. Nah, akan nolong UTS kalian. Biasanya UTS-nya jomblo biasanya. Biasanya. Gitu ya. Ini UTS-nya masih diperiksa Mbak Suti. Saya masih aktif 1 lagi 2 baru selesai saya. Habis itu saya cek SAK. Iya. Ya, masih 2 Suti. Masih dicek 2 Suti. Ya, jadi membantu kalian banget. Paling enggak itu SAK, kemungkinan kalian dapat A besar banget dapat A itu ya. Oke, minimal ambil lah. Besar banget dapat A tapi besar banget ya. Oke, saya mau berangkat soalnya ya. Makasih ya. Iya. Alvin berlari. Untuk Alvin. Oh Bu.